semua dalam keadaan yang sehat dan ceria ya. Nah, pada video kali ini Ibu akan mengajak kalian membaca beberapa cerita ya, yang nantinya Ibu harapkan kalian bisa mendengarkan cerita yang akan Ibu bacakan dan juga menemukan hal-hal penting apa saja yang terdapat dalam cerita yang Ibu sampaikan. Terutamanya adalah hal positif atau amanat dari cerita yang akan Ibu bacakan. Dengarkan dengan baik ya. Baik, untuk hari ini Ibu akan mengajak kalian membaca beberapa cerita ya, beberapa cerita. Kebetulan Ibu sudah siapkan cerita-cerita yang nanti akan Ibu baca. Baik, untuk sekarang Ibu akan membaca satu buah cerita untuk kalian. Oke. Ya. Ini adalah cerita yang berjudul tentang pujian yang mencelakakan. Seekor gagak mencuri sepotong daging. Ia kemudian terbang ke atas pohon. Di bawah pohon itu kebetulan ada seekor rubah cerdik. Rubah cerdik itu melihat sang gagak. Rubah yang lapar lalu mencari cara mendapatkan daging yang dibawa oleh sang gagak. Aku tahu si gagak itu senang dipuji, kata si rubah dalam hatinya. Wahai gagak, kata semua penghuni hutan, suaramu sangat merdu dan juga indah. Namun, aku tidak percaya karena aku tidak pernah mendengar suaramu. Coba kau tunjukkan, buktikan kepadaku bahwa suaramu memang benar-benar merdu. Pujian rubah kepada gagak. Karena ingin membuktikan bahwa suara gagak benar-benar merdu, si gagak langsung bersuara. Kak! Kak! Saat berbunyi, paruhnya terbuka lebar dan daging yang ada di paruhnya terjatuh ke tanah. Secepat kilat, sang rubah menyambar daging itu dan langsung berlari kabur dari gagak. Gagak pun merasa bahwa dirinya telah tertipu oleh rayuan dan juga pujian dari rubah yang cerdik itu. Nah, itu tadi cerita tentang seekor gagak dan seekor rubah ya. Ceritanya sederhana dan juga simple. Hai, ini cerita Ibu yang kedua. Judulnya tentang hati monyet di atas pohon. Kita baca ya. Ibu buaya menyuruh anaknya untuk menangkap seekor monyet. Si anak buaya kemudian memanggil seekor monyet di atas pohon. Ayo ikut aku. Aku akan menyeberangkanmu ke sebuah pulau yang banyak buahnya. Ayo monyet. Dengan senang hati, si monyet pun turun dan naik ke atas punggung anak buaya. Kau tertipu. Sekarang aku akan menangkapmu dan memakan dirimu, seru si anak buaya. Ibuku perlu makan hatimu, monyet. Si monyet tak mau kalah dengan tipuan dari buaya.
si monyet berkata, Loh, loh. Kenapa kau tidak bilang? Dari tadi kamu harusnya bilang kalau kau perlu hatiku. Karena hatiku sangat berharga. Aku taruh di atas pohon dan tidak pernah aku bawa berjalan-jalan. Jelas si monyet kepada buaya. Jika aku pergi, aku selalu menyimpannya dengan baik agar tidak semua melihat. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Kata monyet memperjelas. Buaya lalu mengantarkan monyet kembali ke atas pohon. Dengan senang hati, si monyet langsung naik ke atas pohon dan tak mau kembali lagi. Monyet, kau telah menipu aku. Dengan tawa, monyet menertawakan buaya. Itulah cerita kita yang kedua. Anak-anak, kita lanjut ke cerita kita yang ketiga, ya. Cerita kita yang ketiga itu berjudul Keberuntungan Katak Tuli. Kita baca sama-sama ya. Keberuntungan Katak Tuli. Suatu hari, Kakak dan Kiki katak terjatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam. Mereka berusaha naik ke atas lubang. Mereka melompat-lompat ke atasnya. Namun, lompatan mereka masih gagal dan gagal lagi. Teman-teman katak tak ada yang mau menolong mereka. Mereka justru mencemooh kedua katak ini. Woi, kalian tak akan bisa melompat ke atas. Menyerah saja dan diam saja di sana. Semua katak yang pernah jatuh ke dalam lubang itu tidak pernah kembali lagi, tidak pernah selamat. Katak terpengaruh dengan seruan dan cemoohan teman-temannya. Saat melompat ke atas, ia terpeleset jatuh dan akhirnya mati. Sementara Kiki terus-menerus melompat dan melompat lagi. Ia seperti tak pernah putus asa. Ia sepertinya tak pernah terpengaruh dengan cemoohan teman-temannya. Akhirnya, setelah berkali-kali melompat dan mencoba, Kiki pun berhasil mencapai atas lubang dengan selamat. Para katak terheran-heran terbuatnya. Mereka heran dengan kehebatan Kiki. Hai Kiki, apa kamu tidak pernah mendengar cemoohan dari kita semua? Kita semua mengejek kamu loh tadi. Kiki terdiam dan tersenyum karena Kiki sangat bahagia sudah bisa mencapai atas lubang. Ternyata si Kiki katak itu adalah katak yang tuli. Jadi, ia tidak pernah mendengar satu kali pun cemoohan dari teman-temannya. Nah, anak-anak, itu dia tadi cerita ibu yang ketiga, ya. Dari ketiga cerita yang tadi ibu sudah bacakan, nah, ada hal yang menarik yang harus kalian cermati dan temukan dalam cerita ibu tadi. Cerita pertama, cerita yang kedua, cerita yang ketiga. Setelah kalian mendengarkan 3 cerita itu, coba kalian temukan informasi menarik apa yang kalian dapat dari cerita tersebut.
Setelah itu, amanat apa sih yang kalian dapat dari 3 cerita yang sudah Ibu ceritakan? Dicari ya. Silahkan didengarkan dengan baik ceritanya, kemudian temukan hal positif yang terdapat dalam cerita.